Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas salah satu manhwa, judulnya adalah The S Classes That I Raise. Nah, itu dia. The S Class That I Raise. Oke. Jadi ceritanya ada kakak beradik yang orang tuanya udah meninggal. Lalu kakaknya akhirnya bekerja keras untuk menghidupi adiknya ya, supaya adiknya bisa sekolah ya, kakak yang baik. Tapi suatu hari terjadilah apokalips seperti biasa ya, manhwa-manhwa Korea ya. Gerbang muncul, isinya ada monster, tapi tentu saja muncul juga hunter ya, seperti biasa. Hunter seiring dengan adanya gate muncul juga hunter. Orang-orang yang awakening, punya skill, kekuatan, akan menjadi hunter gitu. Nah, ceritanya adik dari dia, si adik mendapatkan kekuatan yang hebat ya, api hitam gitu skillnya. Nah, dia pun akhirnya menjadi S rank ya, kelas S. Wah, gila. Tapi kakaknya ternyata F rank ya. Si kakak ini skillnya adalah caretaker. Jadi dia bisa membantu pertumbuhan orang lain ya, pertumbuhan kelas orang lain gitu. Nah, sebenarnya ada dua ya skillnya. Jadi si kakak ini, satu membantu ngebuff orang lain, yang kedua apabila si orang tersebut mati, nanti kekuatannya bakal diambil sama dia ya, tapi cuma selama sejam. Dan itu dikalikan 2 kali lipat. Ya, jadi kalau orang yang dikasih buffnya mati, dia mendapatkan kekuatan 2 kali lipat, tapi hanya selama sejam gitu. Nah, si adik karena sudah menjadi kuat, menjadi S rank, dia membentuk guild sendiri, menjadi kuat, terkenal. Akhirnya dia membuang kakaknya ya. Si adik udah terkenal, udah kaya raya, kakaknya pun dibuang, kasihan ya. Kakaknya yang dulu membantu adiknya bekerja keras demi sekolah adiknya, akhirnya menjadi cacat seperti ini, kasihan kakinya ya. Dia dibuang oleh adiknya. Lalu suatu hari si kakak pun pergi ke dungeon untuk mencari uang. Dungeonnya itu rank D ya, rank D. Berarti ranknya rendah lah ya, D ya. Nah, tapi di rank D itu tiba-tiba ada monster naga yang belum pernah terkalahkan. Monster naga kelas 1 ya. Kelas 1. Jadi naga terkuat yang belum pernah dikalahkan. Akhirnya semua party meninggal, cuma tersisa kakaknya ya. Si kakak pun pas mau diserang sama monster, mau dibunuh, tiba-tiba adiknya muncul. Set. Ternyata adiknya mau menolong kakaknya. Dia menolong si kakak sampai meninggal ya. Nah, kan tadi kata aku skillnya ada 2 ya. Skill yang kedua adalah mendapatkan kekuatan setelah orang yang diberi buff mati. Nah, si kakaknya itu memberikan buff ya dari awal ke si adiknya. Nah, si adiknya meninggal. Jadi si kakaknya dapat kekuatan adiknya ya, yang S rank dikalikan 2 kali lipat selama sejam ya. Wah, gila, mantap tuh. Nah, terus ingatan-ingatan dari si adiknya pun bermunculan. Jadi ternyata selama ini adiknya baik. Dia itu membantu kakaknya. Jadi si adik kan kuat banget. Jadi banyak yang musuhin gitu ya. Banyak yang gak suka sama dia. Jadi dicari-cari kelemahannya. Nah, si kakaknya kan lemah gitu. Jadinya kalau misalnya ikut terlibat, bisa-bisa dibunuh nanti sama orang-orang itu. Makanya si adiknya menjauh dari si kakaknya, supaya kakaknya selamat. Ya, taunya karena iri hati dan kebencian ya, dia salah sangka. Tapi adiknya sudah mati ya. Tapi dia tadi mendapatkan kekuatan, akhirnya dia balas dendam pada naga itu. Dibunuhlah naganya sama dia ya. Akhirnya si kakak pun menyesal ya, telah salah paham sama adiknya. Nah, naga tersebut mati dan memberikan title Dragon Slayer ya. Nah, tapi selain itu
si naga itu drop itemnya adalah wish stone ya, batu harapan. Jadi segala harapan bisa dikabulkan. Nah, tentu saja si kakak berharap adiknya hidup lagi, tapi yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Nah, akhirnya si kakak punya ide gitu ya, ngide gitu. Ya udah, kembalikan saja waktu ya. Aku mau kembali ke sebelum aku bertengkar dengan adikku ya, sebelum segalanya menjadi kacau. Akhirnya si kakak berhasil kembali ke masa lalu. Akhirnya dipeluk adiknya ya, minta maaf gitu ya, telah salah paham selama ini. Akhirnya baikan gitu. Tapi tentu saja title Dragon Slayer yang telah ia dapatkan, nah ini dia, title Dragon Slayer yang telah ia dapatkan membuat dia menjadi OP ya, dapat skill-skill yang gila. Nah, skill L, ini L, legendary, di atasnya S. F, E, D, C, B, A, S, di atasnya L, legendary. Gila nggak tuh? Dragon Slayer ya, satu-satunya orang yang punya, dia jadi OP banget makanya. Nah, itu dia sinopsisnya. Nah, kenapa judulnya adalah S-Class That I Raise? Jadi ceritanya si kakak itu kan dapat Dragon Slayer. Nah, satu lagi adalah skill caretakernya juga evolusi ya, jadi legendary juga. Wah, mantap. Jadi kenapa S-Classes That I Raise? Karena ceritanya gitu. Jadi si kakak tersebut ngembangin bakat orang-orang ya. Setelah kembali ke masa lalu itu, dia ngembangin bakat orang-orang yang dianggapnya berpotensi ya. Karena dia udah tahu siapa aja yang berpotensi di masa depan. Nah, jadi dia ngambil orang-orang berbakat gitu. Sama dia dikembangin. Ya, pakai caretaker ya. Udah evolusi tapi jadi legendary. Jadi banyak. Jadi skillnya ada nambah lagi. Pokoknya yang lebih berguna lah ya, buat ngembangin bakat orang-orang. Nah, akhirnya ya jadi beda aja gitu ya. Kok akhirnya ya, tadi aku ngomong salah. Jadi ini review aku ya. Menurut aku ini salah satu manhwa apokalips yang beda ya. Biasanya orang itu kayak solo leveling, kayak manhwa apa lagi ya? Ya teman-teman solo leveling lah. Teman-temannya ya, itu biasanya dirinya sendiri yang mengembangkan diri gitu ya. Dirinya sendiri yang menjadi kuat, menjadi OP. Tapi ini ceritanya lain gitu ya. Ini uniknya ya. Jadi si karakter utama, si kakak itu mengembangkan bakat orang di sekitarnya. Jadi dia menjadikan orang di sekitarnya OP gitu ya. Jadi bukan diri sendiri yang diperkuat, tapi orang-orang sekitarnya. Tapi dirinya sendiri juga tetap ini ya, berkembang ya. Kan awalnya juga dia lemah ya, tapi berkembang, dapat Dragon Slayer kan udah mantep tuh ya. Nah, jadi di situ bedanya ya, dia ngembangin bakat orang-orang. Nah, itu menariknya menurut aku di situ. Beda dari yang lain. Terus juga gambarnya ya, stylenya beda juga nih ya dari yang lain ya. Entah kenapa warna sama stylenya, biasanya manhwa Apocalypse Gate gitu kayak solo leveling kan kurang lebih gambarnya sama semua ya. Entah kenapa ya, mirip-mirip gitu ya. Kayak solo leveling gitu ya. Mungkin karena publisher timnya sama kali ya, yang buatnya sama gitu ya. Nah, tapi ini entah kenapa fresh aja gitu gambarnya. Unik menurut aku. Fresh gitu. Warnanya ya, gambarnya fresh, beda dari manhwa apokalips lainnya ya. Itu aja sih review dari aku ya. Udah 10 menit, gila. Lama banget aku bahas ini ya. Oh, ini bukan ngomong-ngomong, yang tadi aku ceritain itu bukan spoiler ya. Itu emang prolog cerita manhwanya emang begitu tuh. Walaupun aku kasih tahu twistnya, jadi itu emang prolognya emang gitu. Jadi bukan spoiler ya, itu baru 8 chapter. Jadi kalian kalau mau baca ya harus bersabar ya. Kalau mau ada novelnya ya. Kalau kalian penasaran, ada novelnya, kalian bisa baca lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau gitu, bye.